Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Keluaran 17 ayat 1-7 dengan tema Padang Gurun Kehidupan. Dalam ayat yang ke-7 tertulis demikian, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena bangsa Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Padang gurun kehidupan berbicara tentang masa-masa sulit, masa kering dan masa penuh pertanyaan. Dalam bagian firman Tuhan ini menceritakan bahwa bangsa Israel baru saja keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka sudah melihat mujizat besar terjadi, antara lain laut terbelah, mana turun dari langit. Tetapi ketika mereka kehausan di Rafidim, mereka bersungut-sungut dan meragukan penyertaan Tuhan. Bahkan mereka bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sehingga tempat itu dinamakan Masa berarti pencobaan dan Meriba berarti pertengkaran. Nama itu menjadi tanda bagaimana kondisi hati bangsa Israel bereaksi di padang gurun. Apa yang dilakukan bangsa Israel di padang gurun tersebut? Ayat 2-3 tertulis demikian. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Dari ayat di atas memperlihatkan kepada kita bahwa yang bangsa Israel lakukan adalah bersungut-sungut, bertengkar, menyalahkan pemimpin, mencobai Tuhan, serta meragukan kehadirannya. Setelah melihat perbuatan yang dilakukan bangsa Israel, apakah Tuhan meninggalkan mereka dalam kesulitan tersebut? Tentu saja tidak. Melihat kemarahan bangsa Israel, Musa tetap berseru-seru kepada Tuhan dengan mengatakan, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Dalam ayat 5-6 tertulis, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Inilah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, melainkan selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka saat itu. Sebagai orang percaya, seringkali kita juga menghadapi padang gurun kehidupan seperti peristiwa di Masa dan Meriba. Ini menggambarkan masa-masa ujian iman, tekanan, dan kesulitan di mana orang percaya cenderung bersungut-sungut, meragukan pemeliharaan Tuhan dan melupakan kebaikannya. Ini adalah proses pembentukan karakter untuk belajar bergantung sepenuhnya kepada Allah, bukan pada situasi yang dihadapi. Apa yang menjadi respons kita sebagai orang percaya? Pertama, datang pada Tuhan, bukan mengeluh pada manusia. Kedua, percaya pada penyertaan Tuhan, bukan pada situasi. Ketiga, mengingat kebaikan Tuhan. Melalui renungan hari ini mengajarkan kepada kita, jika bangsa Israel menjadikan tempat itu Masa, mencobai Tuhan, dan Meriba, bertengkar dan bersungut-sungut, maka kita dipanggil menjadikan padang gurun sebagai tempat pertemuan iman dan tempat perjumpaan dengan Tuhan, serta tempat melihat kemuliaan-Nya dinyatakan. Daripada bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mari kita belajar berkata, Tuhan, aku tahu Engkau di sini, mampukan aku melihat cara-Mu bekerja. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.